Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi selamat pagi. Terima kasih terpujilah nama Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan-Nya lah kita boleh berada di tempat ini, boleh bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangan. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 2, beri hormat. Hormat diberi, KPPK nomor 2. Demikian firman Tuhan, jangan mencuri. Jemaat diserahkan duduk. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita kembali memuji Tuhan dengan KPPK nomor 14. Sungguh besar Kau Allahku, kita sebagai umat ciptaan-Nya. Ketika kita melihat sekeliling kita, itu adalah hasil karya Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, KPPK nomor 14. Tuhan
Kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan sepanjang 1 minggu yang telah kita lewati. Saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan waktu pada Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, memohon pengampunan secara pribadi. Setelah itu saya akan memimpinnya. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur kepada Bapa di surga, sebab oleh karena kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini bersama-sama datang memenuhi panggilan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebelum kami jauh datang kepada-Mu Tuhan, ini hidup kami. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Engkau mengetahui pribadi kami Tuhan. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, kami datang mengaku akan segala pelanggaran yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, melalui perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami yang menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, terlebih menyakiti dan mengecewakan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, baharui hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar di dalam keseharian kami berpaling daripada dosa, sehingga hidup kami semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Tuntun pimpin kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Jam ibadah kami selanjutnya juga kami serahkan kepada-Mu sepenuhnya. Biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa pada Allah, terambil di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jemaat silakan duduk. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita menaikkan pujian bersama-sama. Untuk meresponi petunjuk hidup baru, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 217. Ingat akan nama Yesus. Nah
bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Maha langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di hari ini kami datang kepadamu berterima kasih karena kemurahan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami pun juga boleh bersyukur kepada Engkau untuk anak Ivan Christoph, untuk saudara Rafael Deventang, begitu juga untuk anaknya yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Pada Allah kami juga memohon di dalam kehidupan mereka kiranya Engkau tetap menuntun, sehingga kehidupan mereka dapat mereka jalani dengan baik dengan sungguh-sungguh di dalam kemuliaan Allah. Pada waktu juga berdoa di dalam harapan dan cita-cita yang memiliki agar anak-anak ini boleh dapat terus menggumulkannya dan terus dapat memperjuangkannya di dalam tokoh pertama ya Allah. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk jemaat ini. Kami mengingat untuk Loso Valen yang akan memulai pelayanan orientasinya di sini, namun terkendala sudah bisa datang. Kiranya Kami boleh tetap menolong dia sehingga tetap dapat mempersiapkan diri untuk dapat menjalani masa orientasi pelayanan di tempat ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk rencana panggilan majelis pada bulan November nanti. Kiranya Kami boleh menolong, menuntun, dan mempersiapkan dan menggerakkan hati setiap anak-anakmu untuk boleh juga turut mengambil bagian di dalam pengembangan pelayanan di gereja ini. Kami juga mengingat ya Allah, berdoa untuk Ibu Ilen, Ibu Benaria Pea, Ibu Maria Taula di dalam perkembangan mereka. Kiranya Engkau yang tetap melawat menyatakan kuasa-Mu, berkenan menguatkan dan menopang mereka, sehingga pengharapan mereka, iman mereka boleh tetap teguh di dalam tuntunan-Mu ya Allah. Saat ini ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami seiman yang ada di GKT Efrata Genteng. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada di sana, di dalam pergumulan mereka keseharian, baik dalam kesehatan, ekonomi, dan perannya. Karena Engkau yang boleh membantu, khususnya dalam situasi pasca pandemi ini, sehingga mereka boleh dapat kembali lagi menatap kembali kehidupan mereka bergerak bersama di dalam perkembangan yang Allah. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis dari GKT Efrata Genteng, tuntunlah mereka di dalam mengatur dan mempersiapkan pelayanan yang akan terus dikerjakan di gereja ini, termasuk program kerja yang akan mulai dirampungkan untuk tahun depan. Tolong mereka ya Allah sehingga semuanya dapat disusun dan dipersiapkan dengan baik. Kami juga mengingat untuk bangsa dan negara kami. Mohon hikmat daripada-Mu bagi para pemimpin kami. Di tengah-tengah berbagai kekhawatiran, di tengah-tengah berbagai gejolak yang mungkin dapat timbul, namun tolonglah mereka berikan hikmat untuk dapat menata dan menjalankan roda pemerintahan di negara ini dengan baik. Berikan hikmat sehingga setiap keputusan yang mereka ambil dapat mereka bertanggung dan jalankan dengan baik bagi kebaikan bersama dalam hidup di negara ini. Inilah doa kami pada Allah. Kami menyerahkan semuanya seturut dengan kehendak-Mu untuk berjuang bagi kemenangan. Mari Bapak kita berdoa bersama-sama Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan dalam kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah kami di dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hamba pengajar Michael dengan tema Jangan Mencuri. Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk mempersiapkan mengambil firman Tuhan ini kembali, kita
kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 417, Seperti Rusa Rindu Air. Mari kita kembali berdoa, Ibu Bapak. Dan Tuhan Allah kami, di hadapan pada saat ini kami ingin lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, sehingga dalam pembacaan dan pertemuan ini kami boleh dapat sungguh-sungguh mengumpulkan dan merenungkan bagaimana semestinya kami bersikap dalam hidup ini sebagai umat-Mu di tengah-tengah keadaan zaman yang seperti ini. Tolong tuntun dan bimbing kami, Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak. Mari bersama-sama saya akan mengajak kita melihat beberapa ayat untuk melanjutkan perenungan kita dari dasar kitab atau 10 hukum. Mari kita membuka Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Keluaran 20 ayat yang ke-15 akan saya bacakan bagi kita. Jangan mencuri, atau ini adalah perintah ke-8 dari 10 hukum. Nah, sekarang kita lihat bagian yang lain. Tetap di kitab Keluaran pasal 22, dua pasal setelah baca tadi. Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membacanya secara bergantian ya. Keluaran 22 ayat 1 hingga ayat 14, saya ayat 1, Ibu Bapak ayat 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-14. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya,
maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang mencuri kedapatan orang dan dia dipukul orang yang mati, maka si pemungut tidak perlu membayar. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus menjual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicuri menghasilkan pendapatan yang beragam baik lembu, keledai, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugiannya. Apabila ada kambing yang kambing itu tidak sulit, tetapi menggunakan kambing yang dimulai seluruh ladang itu menjadi nomor kambing, maka orang yang mendapat pendapatan itu akan ganti kerugian. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak didapatkan, maka kayu menghasilkan berkala amal tersebut bahwa ia tidak menggunakan temannya Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seseorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor binatang apapun dan binatang mati atau pakannya atau apapun yang terasa dengan tidak ada. Maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika benar-benar dengan curi orang kepadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepadanya. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seorang itu benar-benar ada dan tidak mengatakan ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian. Ya, tadi saya cuma bilang sampai 14, tadi saya baca 15. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Satu ayat lagi, Bu Bapak. Mari kita membuka kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Efesus pasal 4 ayat yang ke-28 akan saya bacakan bagi kita. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ibu Bapak, kita tahu sudah bahwa ini masih dalam bagian kedua dari 10 hukum. Bagian kedua berarti bicara bagaimana seseorang itu diminta dalam relasinya mengasihi sesama sebagaimana dia mengasihi Tuhan Allah. Dan masuklah di sini perintah tentang jangan mencuri. Saya pikir memang ayat ini sudah sangat jelas. Di luar kekristenan pun yang namanya mencuri juga tetap adalah sesuatu yang dilarang dan dibenci. Pemerintah pun juga tentu sudah punya peraturan dan juga norma-norma dalam kehidupan kita bersama juga sudah sangat menegaskan bahwa yang namanya mencuri adalah tindakan yang tidak terpuji. Saya pikir ini sebuah pemahaman secara umum bersama yang dimiliki. Tapi memang kalau kita melihat ketika dimasukkan ini di dalam 10 hukum,
Maka tentu saja ini sangat menegaskan bahwa yang namanya mencuri itu adalah sebuah tindakan yang sangat keji bagi Allah, yang sangat-sangat tidak disukai. Apalagi kita sudah baca Keluaran 22 ayat 1 sampai 15 tadi, yang diperinci lagi tentang bagaimana peraturan tentang jaminan harta sesama dalam kehidupan bersama, dan juga ada banyak kriteria di situ tentang mencuri yang dijelaskan oleh Allah. Kembali menegaskan, namanya mencuri memang tidak pernah berkenan kepada Allah. Ditambah lagi, kalau kita lihat, selain Yesus sendiri juga mengutip ayat ini beberapa kali, Paulus pun juga tadi di bacaan kita menegaskan, orang yang mencuri itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maaf, tadi kita membaca 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Itu Paulus menegaskan, orang yang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah adalah mencuri. Yang kembali menunjukkan bahwa dalam pemerintahan Allah tidak pernah ada ruang untuk persetujuan terhadap tindakan mencuri. Sampai sini kita sangat jelas. Dan kita pun juga bisa paham kalau dari perspektif kekristenan bahwa memang sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dorongan atau hasrat untuk mencuri itu seakan-akan menjadi sesuatu yang bisa mendominasi dalam kehidupan seseorang. Bahkan kadang manusia bisa menipu dirinya sendiri untuk membenarkan tindakan pencurian yang dia lakukan. Jadi bukan cuma menipu orang lain untuk membenarkan tindakan pencurian, tapi dirinya pun bisa dia kibuli untuk membenarkan tindakan itu dengan berbagai alasan dan berbagai pemikiran. Ya, saya kan cuma ambil sedikit, dia nggak rugi kok, sedikit dia saja lebih gitu. Sedikit saja, tidak ada masalah. Dia temanku, mengertilah, itu tinggal lalu saja. Jadi kadang dalam diri seorang manusia berdosa memang ada semacam dorongan yang bukan hanya untuk mengambil, tapi juga untuk membenarkan itu. Tapi kembali, ayat-ayat Alkitab sangat jelas menunjukkan yang namanya mencuri adalah sebuah tindakan yang jelas tidak terpuji dan jelas adalah kekejian bagi Allah. Nah, saya akan pakai setidaknya kerangka dari Katekismus Heidelberg ketika mengajak kita untuk merenungkan bagian. Katekismus Heidelberg ternyata menjelaskan bahwa perintah ini memang bukan cuma melarang yang namanya pencurian atau perampokan. Kita tahu ya, perampokan kan itu bedanya dengan mencuri kan seringkali cuma kalau merampok dilakukan mengambil barang atau milik orang lain dengan cara kekerasan. Kalau mencuri kadang tidak harus dengan kekerasan, kadang bisa dengan kecepatan tangan atau dengan tipu daya. Jadi satu sisi itu jelas itu dilarang, tapi Heidelberg juga menunjukkan bukan cuma itu yang dilarang. Allah juga melarang segala usaha tipu daya atau tindakan mengecoh sesama untuk mengambil miliknya bagi kepentingan kita. Dan praktek itu ternyata sudah lama juga muncul dalam kehidupan umat Allah. Ada banyak para nabi yang menegur bagaimana umat Allah itu berlaku sangat licik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pakai timbangan atau neraca dengan ukuran yang tidak tepat. Jadi sudah diatur, sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga akhirnya tidak tepat, sehingga orang yang membeli tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya karena neracanya sudah tidak tahu. Atau juga bisa dengan perdagangan yang curang, atau juga dengan berbagai strategi yang coba menguntungkan diri sendiri. Salah satu strategi yang licik itu kan di dalam catatan Alkitab adalah ketika waktu itu ada terjadi praktek jual beli binatang korban di Bait Allah. Jadi kalau mau beli hanya boleh pakai uang yang berlaku di Bait Allah. Kamu pakai uang manapun nggak boleh. Mesti ditukar dulu mata uangmu dengan uang yang cuma berlaku di Bait Allah. Baru cuma boleh bahwa korban itu hanya binatang yang diatur atau yang dijual di dalam kompleks Bait Allah. Makanya sangat riuh waktu itu di dalam situasi pada masa itu di Bait Allah.
karena ada semacam pasar untuk penukaran uang dan juga pasar untuk menjual korban binatang korban. Orang yang mau datang berziarah membawa korban dari tempatnya nggak boleh, hanya boleh ke situ. Jadi sudah dimonopoli. Nah, itu kan sebenarnya juga tindakan tipu daya yang sangat juga menjadi kebencian bagi Allah. Dan kita pun juga paham kan dalam situasi sekarang. Kita pun tidak senang kalau misalnya berbelanja atau membeli tidak mendapatkan sesuatu yang sebagaimana haknya kita sesuai dengan jumlah yang sudah kita bayar. Karena arahnya diutak-atik atau dengan tindakan monopoli dari pihak tertentu demi kepentingan mereka sendiri. Ya, jadi yang dilarang bukan cuma mencuri, bukan cuma merampok, tapi juga tindakan tipu daya, tindakan mengecoh untuk kepentingan atau kenikmatan diri kita saja. Kalau penjelasannya sampai di sini, saya pikir kita akan berkata kepada Allah, oh ya, gampang kalau itu mah. Saya tidak mencuri, saya tidak merampok, saya tidak mencopet. Selesai sudah, kurang apa lagi. Jadi saya sudah lulus dengan perintah ini. Saya pun tidak menipu orang lain, karena saya sudah jalan sebaiknya. Sampai sini selesai pertemuan saya. Dan kita pun akan dapat dengan berkata, saya mungkin orang berdosa, tapi untuk dosa saya tidak lakukan apa. Tapi ternyata Ibu Bapak, Heidelberg pun melanjutkan, dan ternyata kalau Allah melarang, maka berarti ada yang Allah kehendaki. Demikian pemikiran dalam kerangka Heidelberg. Kalau Allah larang ini, berarti ada yang Allah mau. Kalau Allah tidak ingin kita lakukan itu, berarti ada yang Allah mau kita lakukan. Cuma, mari kita melihat. Yang pertama, isu yang pertama yang saya angkat adalah begini, sehubungan dengan larangan mencuri. Yang pertama, perintah ini membuat kita memikirkan kembali apa artinya kepemilikan dan tanggung jawab. Apa artinya memiliki sesuatu dan tanggung jawab terhadapnya. Kadang di dalam kehidupan kita menganggap apa yang kita miliki adalah sesuatu yang bisa kita pergunakan sesuka-suka kita. Iya kan? Yang punya siapa? Bukan dia, tapi saya. Kalau ini barang punya saya, mau saya letakkan di sini, mau letakkan di sana, mau pakai seperti ini atau mau pakai seperti itu adalah milik saya. Kamu siapa? Kamu berarti seperti itu. Anggapan kita adalah kita yang memiliki, maka kita yang berhak mengatur dan menentukan caranya seperti apa dipakai dan bagaimana. Kalau sudah rusak, tinggal buang, tinggal ganti dengan baru. Karena toh kita pemiliknya. Tapi ternyata Alkitab mengajak kita melihat dari perspektif yang lebih luas dari isu kepemilikan ini. Nanti ada kaitannya dengan mencuri. Bahwa sesungguhnya bukankah segala sesuatu di bumi ini adalah kepunyaan Allah. Pemazmur itu sampai berkata, punyamulah langit dan punyamulah bumi, dunia serta segala isinya, engkau yang mendasarkannya. Sebagai seorang Kristen kita tentu sangat paham dengan yang namanya doktrin penciptaan. Dan dia pencipta berarti dia juga pemilik. Dan semua yang kita miliki pun sebenarnya merupakan berasal dari sumber daya yang ada di bumi ini. Dan berarti juga berasal dari miliknya Allah. Memang dalam kedaulatannya Allah itu memberikan hak kepemilikan kepada manusia. Tapi kembali, hak kepemilikan itu diberikan Allah agar digunakan untuk melayani Allah, agar digunakan untuk sesuai dengan kepentingan Allah. Makanya salah satu perintah kalau Ibu Bapak baca di dalam kitab Pentateuch Kejadian 1:8, yang namanya tanah itu menjadi persoalan serius karena tidak boleh dijual belikan. Itu punyanya Allah.
Tapi kalau kamu punya, maka gunakan sebijak mungkin. Punya apa lagi? Punya harta. Itu pun berasal dari sumber daya yang ada di bumi. Boleh punya, Allah berikan, Allah atur di dalam kedaulatannya sehingga seseorang bisa memiliki. Tapi itu pun juga perlu digunakan sesuai dengan apa maunya Allah. Kalau di Kejadian 1 ayat 29, Allah berfirman begini, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan dan segala pohon-pohonan. Itu dia ucapkan kepada manusia sebagai bekal bagi atau sebagai sarana di dalam kehidupan mereka, sarana pemeliharaan. Dan memang menarik kan kalau kita lihat urutan penciptaan. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan dulu yang lain sehingga semuanya itu ada pada manusia supaya dapat menunjang kehidupan manusia dan supaya manusia kan dikasih kepercayaan mandat amanah untuk mengelola itu dengan baik. Nah, bahkan setelah jatuh dalam dosa pun pemberian Allah ini tetap kuat, tidak ditarik. Di Kisah 17 ayat 26 Paulus berkhotbah, Allah yang menentukan batas-batas kediaman bangsa-bangsa, Allah yang memberikan kemampuan yang berbeda kepada setiap orang sehingga setiap mereka dapat mencapai suatu tingkat kesejahteraan. Jadi ternyata Allah di dalam kedaulatannya yang memiliki segala sesuatu ini pun mengatur banyak hal, termasuk bagi manusia untuk memiliki sesuatu. Itu terjadi di dalam tatanan kehendak Allah atau dalam kedaulatan kehendak Allah. Dia berikan. Dan Allah yang sama juga adalah Allah yang mengendaki agar apa yang Dia berikan, baik kemampuan, kesempatan, harta, kepemilikan, perlu dipakai untuk kehendak. Kan beberapa kali saya pernah pakai ilustrasi kayak gini. Salah satu bahasa Inggrisnya pemeliharaan Allah itu adalah provision. Provision itu berarti penyediaan, memelihara. Nah, cuma menarik, kata provisi ini berarti terdiri dari dua suku kata, pro dan visi. Pro kepada visi dari si pemberi, pro kepada visi yang menyediakan, pro kepada visi yang memelihara. Jadi kalau dalam kehidupan kita engkau diberikan karunia untuk memperoleh dan memiliki sesuatu, tentu saja engkau dapat berkata itu adalah hasil dari jerih payah. Iya, memang manusia diminta untuk bekerja, bukan itu. Tapi itu pun juga terjadi di dalam kasih karunia, terjadi di dalam penyediaan Allah, supaya itu dapat kita gunakan sesuai dengan visi Allah. Apa kaitannya dengan mencuri? Begini. Maka sebagai pemberi, sebagai penyedia, tentu dia tidak ingin apa yang dia berikan itu disia-siakan. Sebagai pemberi, sebagai penyedia, tentu dia tidak ingin agar orang yang diberikan kasih karunia ini bermalas-malasan. Perlu gunakan apa yang diberikan dengan bertanggung jawab. Kita akan kesal kalau ada seseorang yang bermalas-malasan ketika dia seharusnya bekerja. Kita bisa kesal sama orang dan marah sama seseorang. Ini kan jamnya kerja, kan kamu harusnya kerja, kok malas-malasan? Apalagi kalau mau pergi melakukan sesuatu, mengurus beberapa hal, kalau tidak ketemu orangnya di jam kerja, kita kan bisa menggerutu. Ini orang kemana? Ini kan jam kerja. Dan kelakuan seperti ini kita pun akan setarakan sama dengan pencuri kan? Dia adalah seorang pencuri waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, dia malah gunakan untuk kepentingan sendiri. Dia adalah seorang pencuri yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak mau melakukan apa yang ditanggung jawab dia. Bagi kita itu seorang pencuri, bukan? Bagi kita tindakan seperti ini kan adalah tindakan yang tercela kan? Tidak terpuji kan? Saya nggak tahu pakai contoh lagi. Mungkin contoh ini
misalnya ibu bapak sudah mengupah seseorang atau memberi pekerjaan kepada seseorang, apa yang menjadi bagian ibu bapak atau kewajiban ibu bapak sudah ibu bapak lunasi, sudah ibu bapak lakukan. Dan apa yang ternyata menjadi kewajiban dia, ternyata dia tidak lakukan dengan tekun, dengan tanggung jawab, apa yang kita katakan kepada orang itu? Kita akan katakan dia orang yang malas, orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan bisakah kita samakan dia dengan seorang pencuri? Saya pikir ini seorang pencuri yang mencuri waktu, mencuri sesuatu, tapi tidak mau melakukan bagian. Saya harap sampai di sini gambaran ini memberikan gambaran pemahaman yang baik. Maka sekarang pikirkan begini, dengan gambaran seperti itu, bagi kita seorang yang tidak bertanggung jawab, seorang yang malas, seorang yang tidak menggunakan apa yang telah diberikan kepada dia dengan tanggung jawab dalam soal pencuri, maka bagaimana dengan kehidupan kita? Sebagai seorang yang telah diberikan karunia oleh Allah, sebagai seorang yang telah disediakan oleh Allah akan kebutuhannya sehari-hari, sebagai seorang yang telah dipelihara dan dituntun oleh Allah, dicukupkan, diberikan hak untuk memiliki sesuatu. Ketika kita bermalas-malasan, ketika kita tidak mengelola apa yang menjadi milik kita untuk sesuai dengan kehendak Allah, bukan itu yang namanya juga tindakan mencuri. Karena hanya memikirkan kepentingan sendiri, hanya memuaskan nikmat bagi diri sendiri, tapi mengabaikan tanggung jawab kita. Sampai di titik ini saya bergumul, saya itu kesannya kayak mau nakut-nakuti, sebenarnya enggak. Cuma ingin melihat kalau dari perspektif perintah ini, maka apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita? Kalau dari perspektif perintah ini, maka kita akan mengingat kembali dan melihat kembali apa yang sudah kita miliki dan apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang kita miliki itu. Apalagi ternyata apa yang kita miliki itu sesungguhnya berasal dari Allah yang memiliki segala sesuatu. Maka bagaimana pertanggungjawaban kita? Kalau kita saja kesal dengan orang yang bermalas-malasan, kalau saja kita jengkel dengan orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi setelah diberi kepercayaan, maka kita yang sudah diberi karunia, diberikan kepercayaan, diberikan hak untuk kepemilikan, dan tidak menggunakan itu untuk melayani Allah, untuk melakukan kita tidak lakukan. Apakah itu tidak sama dengan yang namanya seorang pencuri? Kedua, saya sedikit ini sebelum masuk ke itu. Maka kalau dikaitkan dengan konteks sekarang, saya tarik refleksi sedikit dengan kerinduan. Selama beberapa waktu ini kita akan banyak bicara tentang melayani. Maka sebagai seorang yang telah diberikan penyediaan oleh Allah untuk banyak hal dalam hidup, sebagai seorang yang telah diberikan anugerah Allah yang begitu besar dalam hidup, tapi engkau tidak mempergunakannya untuk melayani Allah, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Allah. Apa yang sesungguhnya kita lakukan? Tidakkah itu sama dengan tindakan seorang pencuri? Maka tentu saja saya berharap ini menjadi cambuk atau jadi pelecut atau menjadi pengarah untuk memikirkan kembali dan menata serta mendorong kita, ayo gunakan apa yang ada pada kita, apa yang Allah berikan untuk melayani Allah. Kesehatan, kekuatan, kemampuan, karunia yang Allah berikan, gunakan itu untuk melayani. Mari gunakan itu, pakai untuk melayani Dia tanpa segala sesuatu bagi kaum ini.
Yang kedua, isu yang ingin saya soroti adalah persoalan kebaikan terhadap sesama. Katekismus Heidelberg menjelaskan ini. Jangan melarang umat untuk mencuri, maka sebenarnya Allah menghendaki supaya umat itu melakukan kebaikan bagi sesamanya. Jadi apa yang dilarang, apa yang dikehendaki. Allah larang mencuri, berarti Allah sebenarnya ingin supaya kita melakukan apa yang baik bagi sesama. Kalau mencuri adalah tindakan menyakiti sesama, kalau mencuri adalah tindakan mencelakakan sesama, maka apa yang Allah inginkan adalah kita melakukan tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Saya harap ini dapat membantu perbaikan. Dan memang kalau kita lihat ayat-ayat Alkitab yang berbicara peraturan tentang yang mencuri, seperti tadi di Keluaran 22, kan sebenarnya diatur supaya bagaimana bisa mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kalau kamu dikasih kepercayaan, ya dijaga. Tapi kalau untuk ujian, kamu yang tunjukkan di hadapan Allah bahwa bukan kamu yang membantu. Kemudian nanti di situ. Semua itu diatur untuk supaya umat mengupayakan kebaikan dari sesamanya. Bahkan tadi di dalam petunjuk hidup baru dibacakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi bukan sekedar saya tidak ini, saya tidak ini, saya tidak ini, tapi juga diminta lebih jauh lagi untuk saya perlu melakukan ini atau perlu mengupayakan ini, yaitu apa yang baik bagi sesama saya. Memang ada orang yang bisa berkelit dengan kata ini. Ya, kan ada tuh contohnya. Cerita rakyat atau mitos atau sebagainya. Saya tidak tahu orang itu hidup 90 bulan. Kan ada orang yang mencuri untuk kebaikan. Ya, mungkinlah karakter siapa yang Bapak ingat dalam cerita riwayatnya kita tahu masing-masing. Kan saya mencuri untuk kebaikan. Ya sama saja, itu kan juga tindakan yang melanggar kehendak Allah. Namun fokus saya adalah begini, Allah itu ingin umatnya melakukan kebaikan bagi sesamanya, memperlakukan sesama saya seperti saya ingin diperlakukan mereka. Itu kan Matius 7:13 dan terusnya. Maka saya perlu bekerja dengan tekun dan jujur supaya dapat menolong mereka yang berkekurangan. Jadi itu yang ingin suara kita upayakan kebaikan dengan cara yang baik dan benar. Atau kalau boleh saya tambahkan begini sedikit refleksinya. Maka bagi anak-anak remaja pemuda engkau yang masih studi sekarang, belajar dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang menjadi bekal nanti dengan ilmu pengetahuan yang memiliki, bukan supaya engkau kelak tidak jadi orang susah, enggak. Bukan kelak supaya engkau tidak menjadi orang yang menyusahkan orang, enggak. Tetapi dengan apa yang engkau miliki, itu engkau bisa mendatangkan kebaikan dari sesama dengan ilmu pengetahuan yang engkau miliki. Atau dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, harta, kepemilikan, kesehatan, kekuatan, apa yang Allah karuniakan itu perlu kita gunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama kita, untuk melakukan apa yang baik. Kadang-kadang kita bisa begitu egois. Yang penting saya tidak sakiti dia, yang penting saya tidak mencuri uangnya, yang penting saya tidak minta makanannya. Sudah, selesai, tidak ada urusan sama dia. Enggak, kita minta lebih jauh lagi. Allah berkehendak bukan sampai di situ saja. Allah berkehendak bukan cuma tidak ngambil dia, tidak ngambil ini, tapi Allah mau engkau melakukan apa yang baik bagi dia. Itu betulnya jauh lebih tinggi lagi. Maka pertanyaannya adalah untuk perencanaan. Apakah dalam kehidupan saya dengan karunia yang Allah berikan, saya sudah sungguh-sungguh mengupayakan itu bagi kebaikan sesama saya? Apakah dengan yang Allah karuniakan, mungkin cek. Apakah dengan yang Allah karuniakan itu sudah saya kelola
bagi kebaikan sesama saya? Atau cuma mikir apa yang menguntungkan bagi saya? Nah, kalau cuma profit oriented, kalau cuma mikir keuntungan, ya udah, itu berarti orang yang belum sungguh-sungguh menghidupi apa yang Allah inginkan. Kalau mau dibuat lebih spesifik lagi, mungkin begini, dalam konteks pelayanan. Kalau tadi di poin pertama aplikasinya dengan pelayanan, dalam mari kita melayani, gunakan apa yang Allah berikan bagi kita untuk melayani, maka saya pikir ini poin kedua juga baik untuk direfleksikan. Mengupayakan kebaikan bagi sesama saya. Kalau dalam konteks panggilan untuk melayani, maka begini. Apakah kita terus sungguh-sungguh mengupayakan kebaikan bagi sesama kita dengan memberikan ruang bagi mereka untuk melayani dalam komunitas ini? Kita panggil orang untuk melayani, ayo melayani. Tapi kita nggak kasih ruang bagi dia untuk melayani. Kita nggak beri wadah bagi dia untuk melayani. Akan sama aja. Berarti kita tidak mengupayakan kebaikan bagi dirinya supaya dia bisa melayani. Jangan-jangan kita sedang mencekal seseorang untuk melayani, karena menganggap diri saya lebih mahir, lebih mampu, lebih satu, lebih baik daripada orang itu. Jadi udahlah, nggak usah orang itu. Jangan-jangan memang terjadi pencekalan di gereja ini. Ya, harus koreksi sini. Kita panggil orang melayani, ajak melayani, tapi kita cekal dia untuk melayani dengan tidak berikan ruang. Wah, saya nggak bisa ngomong kalau kita apakah saya sudah mengupayakan kebaikan. Tapi yang memang ini aneh sih. Dan tindakan seperti ini kan sebenarnya tidak mengupayakan kebaikan bagi sesama kita. Atau begini juga. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengupayakan bagi sesama kita melalui pelayanan dalam komunitas? Atau jangan-jangan kita itu cuma mau memanfaatkan? Saya mau pakai kata eksploitasi, tapi kesannya terlalu kasar. Memang ada eksploitasi dalam gereja. Kalau di luar sana orang hidup dengan isu eksploitasi anak sejak dini, dipekerjakan terus untuk keuntungan sang Tuhan, gitu. Saya nggak tahu di gereja ada eksploitasi apa enggak ya. Tapi jangan-jangan ada pemanfaatan. Memanfaatkan secara sewenang-wenang orang lain bagi nama kita dalam pelayanan ini. Wah, hebat ya, jemaatnya pada rajin melayani. Siapa dulu hamba Tuhannya? Wah, hebat ya, gerejanya pada rajin melayani. Siapa dulu majelisnya? Jangan-jangan yang perlu direfleksikan adalah dorongan kita untuk meminta orang lain untuk melayani. Jangan-jangan cuma karena kita ingin memanfaatkan. Kalau seperti ini kan kita sebenarnya tidak mengupayakan kebaikan. Kita sedang memanfaatkan seseorang bagi kenikmatan diri kita sendiri. Coba kalau bukan saya yang ngomong, ya oke, bisa saja itu usulan dari dirimu, tapi tidak dikerjakan. Orang lain yang kerjakan. Atau kita ngajak orang melayani, tapi kita sendiri juga nggak ikut bagian dalam melayani. Apakah ini tindakan mengupayakan kebaikan bagi sesama, atau tindakan memanfaatkan? Beberapa waktu yang lalu saya memang terkejut dengan seseorang yang berkata, salah satu prinsip yang dia pegang adalah uses kupe. Siapa yang bicara, siapa yang bayar. Dia yang bicara, dia yang bayar. Dia memang sampaikan itu dalam sharing pribadi. Enggak, kalau di tempat kami yang ngomong yang bayar. Artinya apa? Kalau sudah mengusulkan dan memikirkan, ayo ikut. Kerjakan, lakukan. Jangan ngomong tapi minta orang lain yang bayar. Jangan ngomong tapi minta orang lain yang kerjakan.
Kalau sudah secara tidak seimbang seperti ini, itu kan sebenarnya pemanfaatan, Pak. Dan apakah memang sungguh-sungguh memikirkan kebaikan bagi sesama? Atau biarkan saja mereka yang belajar payah, saya nikmat saja di sini. Nanti kan tinggal ngomong, itu kan dari saya. Maka mari kita terus mengingat kembali apa yang sesungguhnya kita kerjakan. Apakah kita sedang sungguh-sungguh mengupayakan kebaikan bagi sesama dalam komunitas ini? Meminta mereka melayani, tapi memanfaatkan. Itu berarti mencuri tenaga, mencuri waktu, mencuri harapan seseorang. Maka apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kata Paulus di Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi baik-baik dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkorban. Maka prinsipnya berhenti mencuri, berhenti untuk menyia-nyiakan karunia atau anugerah yang telah Allah berikan dalam hidup. Berhenti untuk bermalas-malasan atau menikmati sendiri demi kepentingan sendiri apa yang Allah karuniakan dalam hidup. Kepemilikan Allah berikan, gunakan itu sesuai dengan visi Allah. Gunakan itu karuniamu, kemampuanmu untuk melayani. Jangan melayani. Tapi juga berhenti mencuri adalah lakukan apa yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Pikirkan kepentingan bersama, jangan cuma diri sendiri. Pikirkan kepentingan orang lain juga, kata Paulus, jangan cuma mau saja. Pikirkan supaya apa yang kamu lakukan tidak sekedar memanfaatkan orang lain, tapi turut bersama-sama dengan dia melakukan apa yang baik bagi orang untuk kemudian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu, ingin terus mengoreksi kehidupan kami, apakah kami sudah sungguh-sungguh hidup menyangka. Kami berterima kasih untuk karunia, anugerah, syukur akan kepemilikan yang telah karuniakan bagi kami. Banyak hal yang sudah Kau kerjakan dan semuanya bagi kebaikan kami. Namun ya Allah, kami memohon ampun kalau selama ini apa yang baik yang Kau karuniakan, anugerah yang begitu besar yang telah Kau sediakan, itu terkadang tidak kami gunakan dengan sungguh-sungguh. Maka kami kadang bisa bermalas-malasan atau menyalahgunakan apa yang telah Kau karuniakan. Ampuni kami dan terus didik kami agar dapat berhenti dari segala kesalahan dan boleh mengambil bagian untuk mengerjakan apa yang Kau kerjakan dengan apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Untuk boleh mengambil bagian dalam melayani seturut dengan karunia yang telah Kau karuniakan kepada kami. Dan tolong kami juga ya Allah, untuk juga tidak lagi hidup egois, tapi juga bisa hidup mengupayakan kebaikan bagi sesama kami, seturut dengan kehendak-Mu, agar kami tidak mencelakakan orang lain sesama kami, tapi kami juga dapat melakukan apa yang baik bagi dalam kehidupan kami bersama di komunitas ini. Tolong tuntun kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya melalui pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pembacaan katekismus reguler. Kita memasuki minggu yang ke-36, pertanyaan yang ke-99.
Apa maksud perintah yang ketiga? Agar kita tidak memuji nama Allah bukan hanya dengan umat melainkan juga dengan ucapan sesuatu. Kita juga tidak boleh bersalah melakukan dosa yang itu dengan cara mendiam diri dan membiarkan pendek kata, kita tidak boleh menyebut nama Allah yang kudus kecuali dengan rasa takut dan kita, supaya kita mengakui Dia, berseru kepadanya dengan cara yang benar dan memuji Dia dalam semua perkataan. Pertanyaan yang ke-100. Apakah begitu besar dosanya jika orang menghujat nama Allah dengan bersumpah dan mengumpat, sehingga Allah juga murka kepada mereka yang tidak membantu dengan sekuat tenaga untuk mencegah dan melarang orang lain bersumpah dan mengumpat? Sudah tentu, karena tidak ada dosa yang lebih besar dan lebih dibutuhkan Allah daripada dosa menghujat nama. Sebab itu, Dia telah memberi kita untuk dosa seperti itu. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita akan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini dijalankan oleh kepada yang bertugas supaya dapat mengambil tugasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil persembahan dijalankan, kita kembali bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 353. Hidupku ini kuserahkan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih sebab kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu Engkau telah menyertai dalam setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami datang membawa persembahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan ini untuk dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di GKKN Unri. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk di dalam warta jemaat. Yang pertama, hamba Tuhan dan majelis GKKN Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah pada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 4 September 2022
Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang kedua, bagi jemaat yang bersedia untuk ibadah rumah tangga di rumahnya dapat menghubungi Saudari Rika untuk pendataan dan penjadwalannya. Jadi pada Bapak Ibu yang bersedia ibadah rumah tangga di rumahnya dapat menghubungi Saudari Rika atau hamba Tuhan Intermental atau majelis juga boleh. Ya, baik, yang ketiga yang berulang tahun dalam minggu ini, yang pertama anak Ivan Christoph tanggal 31 Agustus, yang kedua Saudara Rafael Devan 4 September, dan yang ketiga anak Kean S. Chandra 4 September. Pada yang berulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga adalah data kehadiran sepekan, Kamis 25 Agustus, kegiatan PA kehadiran 3 orang, Sabtu 27 Agustus 2022, kegiatan pemuda remaja kehadiran 7 orang, Minggu 28 Agustus, kegiatan sekolah minggu kehadiran 5 orang, Minggu 28 Agustus, kegiatan kebaktian umum kehadiran 34 orang. Pokok doa sepekan dapat kita doakan di dalam renungan kita sehari-hari. Yang berikut adalah jadwal kegiatan sepekan. Minggu 11 September 2022 dengan tema persiapan pelayanan Kristus, pengkhotbah penginjil metal diturgos Bapak Antimun, pemusik Bapak Alvin, singer Bapak Alfred dan Ibu Natali, doa syafaat penginjil metal, doa persembahan Bapak Antimun, penerima tamu Bapak Immanuel Panindi. Yang berikut adalah Minggu 18 September dapat dilihat, dan ibadah rumah tangga Kamis tanggal 8 September 2022. Jadi Kamis ini sudah mulai ibadah rumah tangga. Itu pengkhotbah adalah penginjil Michael, liturgos Ibu Erdawati, pemusik Bapak Alvin, doa syafaat Bapak Alvin, doa persembahan Ibu Erdawati. Tempat di rumah keluarga Bapak Firly Tolengo atau Ibu Yulianca Tolengo. Yang berikut adalah persekutuan remaja dan pemuda Sabtu 10 September 2022, tempat GKJ Trinity, dengan tema diskusi film, pemimpin pujian Saudara Fidel, doa syafaat Saudari Agnes, dan pengkhotbah penginjil Michael. Sekolah Minggu 11 September, pemimpin pujian Roserika, pemusik Rosa Michael, bawa firman Tuhan kelas kecil Roserika, pembawa firman kelas besar Rosa Kalvin. Demikian para jemaat. Mungkin ada pertanyaan. Diingatkan juga selesai Amin Song diminta kesediaan jemaat untuk tetap bertahan sebentar, ada yang perlu disampaikan. Terima kasih. Ya, Ibu Bapak, mungkin tambahan yang pertama mengenai katekisasi. Jadi sudah disampaikan bulan lalu. Jadi beberapa orang sudah didata. Rencananya akan dimulai pada minggu ini, hari Rabu jam 5 sore di gereja. Jadi bagi Ibu Bapak yang ada anggota keluarganya yang sudah didata, ada beberapa pemuda remaja yang saya sudah data, itu hari Rabu jam 5 sore ini di gereja. Nah, yang kedua mengenai Yerusalem. Jadi hari kemarin sudah dimasukkan di grup gereja. Memang Yerusalem adalah hamba Tuhan yang nanti akan ditempatkan di sini oleh schedule pelayanan di sini. Harusnya memang sudah mulai bulan ini, tapi kemarin terkendala karena kebijakan penerbangan yang baru berlaku yang mewajibkan semua sudah booster. Karena awalnya tadi pikirnya 2 kali cukup, nanti dia pikir ternyata berubah semua harus booster. Nah, begitu dia mau pergi booster, ternyata dia baru bisa booster tanggal 25 karena minimal tanggal 3 bulan dari vaksin kedua. Jadi baru bisa. Nah, tapi kita tetap doakan untuk, tolong doakan juga untuk Yerusalem di dalam persiapannya untuk boleh melayani nanti di sini. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kita untuk berdiri. Mari kita menaikkan pujian bersama.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.